Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibunda rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan keberkahannya sehingga di waktu duha ini kita dapat bersama-sama menghadiri majelis ini, tentunya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat dan mengikuti jalan beliau dalam mengamalkan agama ini, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibunda rahimani wa rahimakumullah, harus kita sadarin dahulu bahwa kita diciptakan di dunia ini tujuannya hanya untuk ibadah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdikan diri kepadaku. Nah, orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang hidupnya senantiasa beribadah. Dan ibadah itu bukan hanya sebatas melaksanakan rukun Islam saja, tapi melainkan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini itu mengikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui juga bahwasanya ibadah itu akan dicintai dan diridhoi oleh Allah apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama, mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, dilandasi dengan keikhlasan. Kita belajar hari ini dan pada hari-hari yang lain itu tujuannya untuk apa? Agar jangan sampai ibadah kita itu ada yang tidak dinilai atau tidak ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya fungsi kita belajar itu untuk terus mengevaluasi ibadah kita. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini ternyata tidak mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah. Baik, itulah sebagai muqaddimah ya. Sekarang kita lanjutkan materi fikih sholat kita. Terakhir sampai mana? Takmin. Sudah dihafal iftitahnya, Bunda? Ya. Kalau nggak apa-apa, ikhtiar itu perlu, Bunda. Usaha itu. Tapi yang penting jangan katakan belum dapat hidayah kalau belum ikhtiar dan ijtihad. Paham ya? Kebanyakan orang selalu mengatakan belum dapat hidayah, tapi dia belum ikhtiar dan ijtihad. Ikhtiar itu memilih di jalan kebaikan, dan ijtihad itu maksudnya dia adalah berusaha, bertekad kuat untuk melakukan kebaikan itu. Setelah itu dia senantiasa berdoa, kemudian dia bertawakal, baru kemudian dia boleh mengatakan belum dapat hidayah. Oke. Baik. Sebelum kita mulai, kita lanjutkan. Silahkan, Bunda. Yang ingin store dulu. Ustaz, kalau yang pakai ini boleh, Ustaz, yang kedua itu pakai ya, foto ya. Kalau saya kan foto ya. Iya. Boleh ya pakai ya sama. Nah, itu ya. Itu ada dua memang, Bunda. Kalau Bunda pakai khotoya ya, itu umum, kalau tidak salah itu di ujungnya Allahumma ghsilni. Iya kan? Boleh juga. Silni. Itu redaksinya berbeda. Jadi sama-sama hadis sahih. Tapi kalau yang penting kita pasangkan saja
Kalau pakai Allahumma ghsilni berarti itu pakai min. Ya. Pakai min contohnya. Minal. Iya. Iya benar. Nah, baik. Boleh, terserah mau yang redaksi itu juga boleh. Iya, sama-sama datangnya dari hadis sahih, Bunda. Nah. Ayo, silahkan Bunda. Kita nggak syaratnya nggak harus lancar. Nah, nggak harus lancar. Silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina minal khotaya Wa baina. Allahumma ba'id, ulang lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khotaya Ya. kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Iya. Allahumma naqqini minal khotaya kama yunaqqas sawul abyadu minad danas. Ya. Allahumma qsil khotayaya bil ma'i was salji wal barad. Baik, barakallah. Sudah ada dibaca dalam sholat, Bunda? Udah, alhamdulillah. Nah, udah meningkat kualitas sholatnya. Silakan, udah. Saya tahu Ustaz ada setelah Ya. Ada dihafal? Belum benar. Boleh. Silakan lewat. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Ya. Allahumma nakini minal khotaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya. Allahumma ghsilni minal khotaya min khotaya bil ma'i wal salji wal barad. Nah, boleh pakai redaksi itu juga boleh. Allahumma ghsilni. Baik. Lanjut. Oke, silahkan. Lanjut, Bunda. Kenapa Bu? Next. Ya. Allahumma ba'id baina wal baini Allah. Jangan banyak kali bainanya, Bunda. Allahumma ba'id baini. Allahumma ba'id baini wal baina Ya. minal khotaya Ya. wal kama ba'adta Bainal masyriq. bainal masjidi wal masjid wal minal masjidi wal Maghrib. Allahumma nakirni min khotaya wa Kama sama yunaqqas saubul. Saibul Ya. Saubul. Oke, lanjut lagi, Bunda. Silakan, Bunda. Silakan. Insyaallah. Oke. Lanjut, Bunda. Tadi apa betul Ustaz? kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Iya. Allahumma naqini min khotayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas.
Allahumma silni min khotoyaya kama bil ma'i wa salji wal barad. Ya, silahkan. Nah, Tadi apa banget sih? ulang. Allahumma ba'id wa baina ya, baik. Silakan. Iya. Iya. Li ahsanil akhlaq. Illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'alaika wal khairu kulluhu bi yadayka. Ya. wasar laisa ilaika anamika ilaika Wa ilaika. Wa ilaika. Astaghfiruka. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Itu bagus Bunda, karena kalau umumnya Nabi kalau membaca wajah itu selalu menambah itu, redaksi itu sebenarnya. Dan enggak. Jadi dan itu dipakai biasanya di dalam sholat sunnah. Itu dia. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain bisa menyusul ya Bunda. Insyaallah. Ya. Memang kalau belajar itu mengambil enaknya, nggak belajar namanya udah. Ya. Saya pun sampai saat ini masih terus nyetor hafalan, nyetor hadis, nyetor matan. Ya kadang memang tidak terbagi waktu itu kan, tapi ya bagaimanapun karena nggak ada stok, tetap harus datang Bunda. Banyak umpamanya teman-teman yang belajar itu nggak ada stoknya Bunda, maksudnya stok hafalan, jadi nggak datang. Prinsipnya kalau tidak ada setoran, datang saja menghafal di majelis. Nah, itu lebih baik. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk takmin. Takmin sudah dibahas atau mau akan dibahas? Baik. Setelah membaca surah Al-Fatihah, ya, maka dianjurkan untuk membaca ta'min atau melafazkan kalimat amin. Ya, ta'min itu amin. Kalau takbir, tahmid, tahlil, tasmi'.
Sami'allahu liman hamidah. Baik. Kalau takmin, amin ya. Baik. Pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, dianjurkan mengucapkan ta'min. Maknanya, perkenankanlah, kabulkanlah, atau ijabahlah ya Allah. Nah, itu maknanya. Jadi amin itu artinya perkenankan, kabulkan. Nah, apa yang kita minta untuk dikabulkan? Doa yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah. Ya Allah, anugerahkanlah aku, tuntunlah aku, bimbinglah aku, kemudian pandu aku, itu maksudnya, atau berikan aku hidayah di jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kami untuk masuk ke dalam surga dan bertemu denganmu. Itu maksudnya, itu siratal mustaqim itu. Kemudian kita meminta agar kita diberi nikmat seperti orang-orang terdahulu diberi nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu maksudnya para nabi, para siddiqin, syuhada, kemudian orang-orang soleh. Ya kan? Kemudian kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari perilaku buruk seperti orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang berilmu tanpa beramal, dan orang-orang yang beramal tanpa didasari ilmu. Hidayah itu mahal bro, kalau kata orang udah. Ya kan? Jadi yang kita butuhkan dalam hidup ini, yang paling asas itu adalah hidayah. Sehingga Allah membimbing kita untuk senantiasa selalu meminta hidayah. Dan kita meminta hidayah bukan hanya pada diri kita saja, tapi kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Makanya domirnya na, tunjukilah kami atau berilah kami hidayah. Dan hidayah itu sudah kita sampaikan, ada hidayah ilmu, keterangan mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Ada hidayah amal. Hidayah amal itu artinya kita mampu beramal setelah kita ikhtiar dan ijtihad, Allah memberikan pertolongan. Paham ya? Karena ada orang yang pintar ngaji tapi nggak ngaji, berarti dia hanya dapat hidayah ilmu. Iya kan? Dia tidak dapat hidayah amal. Ada orang yang pintar fikih sholat tapi tak sholat. Nah, itu dia dapat hidayah ilmu tapi tidak hidayah amal. Ada pula dapat hidayah ilmu, dapat hidayah amal, tapi dia tidak istiqomah. Makanya hidayah itu ada hidayah ilmu, ada hidayah amal, ada hidayah kekokohan, konsisten dalam ketaatan. Jadi kita minta, ya Allah, berilah saya ilmu, anugerahkan saya kekuatan untuk mengamalkan ilmu itu, istiqomahkan saya atau bantu saya untuk tetap konsisten dalam ketaatan. Kan dahsyat tuh bunda doanya. Nah, itu yang, dan Allah Maha tahu itu yang terbaik untuk kita, sehingga itulah yang senantiasa seharusnya kita munajatkan. Nah, orang kalau sudah dapat hidayah maka mudah dia menjalani kehidupan ini, baik itu proses-proses yang ada di dunia, di alam barzakh, terlebih nanti di akhirat. Itu tiketnya hanya hidayah. Orang kalau tidak dapat hidayah, sekalipun kaya dia akan tersesat. Nah, orang kalau tidak dapat hidayah, sekalipun dia cerdas, dia akan jauh dari perilaku baik, dari amal soleh. Semua kita membutuhkan hidayah. Dan orang-orang yang di luar sana itu selalu berharap agar Allah memberikan kepada dirinya hidayah. Ketika kita mengucapkan itu, kemudian dilanjutkan dengan amin, kabulkan ya Allah, ijabah. Itulah yang kita minta bunda. Nah, kalau ada kesadaran itu, yakin, berharap. Apalagi kita minta itu di saat kita melaksanakan sholat, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak hari ini hanya dia saja yang mendapatkan hidayah, tapi tidak dengan keluarganya. Tapi dengan mengucapkan ihdina, itu sebenarnya kita meminta hidayah kepada pasangan kita,
kepada anak kita, kepada tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kan tidak ada batasannya. Berilah kami hidayah, bukan berilah aku hidayah. Redaksinya bukan ihdi, tapi ihdina. Ya. Tapi bagaimana caranya? Bukan hanya sebatas minta hidayah. Karena diawali dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti apa tuh? Dia harus berusaha dulu untuk beribadah, kemudian dia harus senantiasa memohon pertolongan. Nah, baru setelah itu dia tawakal. Jadi jangan ada istilah belum dapat hidayah. Baik, itu yang pertama. Dan keutamaan yang lainnya juga, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya imam, maka dosa-dosanya diampuni. Banyak keutamaan, dan itu akan kita bahas nanti pada tadabbur bacaan sholat. Oke, yang kedua, lapas yang disepakati kebolehannya adalah amin. Panjang hamzahnya, kemudian ada ya sukunnya ya. Amin, dengan memanjangkan huruf hamzah dan ya sukun. Dan bersamaan dengan aminnya imam kalau sholat berjamaah. Berarti kalau dia sholat berjamaah tidak bersamaan, maka itu tidak dibolehkan. Dan ini rasa saya tidaklah berlaku pada kita. Mungkin bagi anak-anak iya. Amin, dipanjangkan orang tuh ya. Atau mungkin belum lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum lagi imamnya mengucapkan amin. Nah, sudah amin duluan dia. Harus bersamaan. Nah. Kemudian yang tidak dibolehkan, yakni memendekkan hamzah dan menghapus ya sukun. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Artinya apa? Aman. Nah, di situ ada maknanya aman, ya. Kalau dia memanjangkan hamzah dan menghapus ya sukun, amin. Amin. Maknanya minta perlindungan. Nah, kalau dia membaca amin, amin, maka itu gelarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Amin. Jadi Al-Amin itu gelarnya Nabi pakai ya sukun. Al-Amin artinya orang yang jujur, orang yang dipercaya. Nah, jelas ya. Tidak dibolehkan menambah lafaz apapun semisal lafaz ya Rabbal Alamin khusus di dalam sholat. Konsekuensinya dia tidak mendapatkan kesunahannya, artinya tidak sampai membatalkan sholat. Jika ada orang yang membaca amin ya Rabbal Alamin khusus di dalam sholat, itu tidak boleh. Karena sholat itu sudah tauqifiyah, sudah ditentukannya. Kalau tidak ada tambahan jangan ditambah. Tapi kalau ingin mengucapkan itu di luar sholat, sah-sah saja. Amin ya Rabbal Alamin atau amin ya Kudus, amin ya Salam. Kan kita memuji Allah. Jelas ya Bunda? Nah, ada yang mengucapkan amin ya Rabbal Alamin? Enggak ada ya. Baik. Kemudian ta'min sunnah dibaca baik dalam keadaan sholat berjamaah maupun sholat munfarid, baik sholat jahar maupun sholat sir. Berarti mengucapkan amin tidak hanya harus dibaca dalam sholat berjamaah, sholat sendiri pun dianjurkan untuk melafazkan amin. Bukan hanya di dalam sholat jahar saja, sholat sir juga iya, seperti sholat zuhur dan asar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, saya rasa semua ini sudah kita amalkan ya Bunda. Cuman mungkin sadar atau
atau tidak atau ngalir begitu saja ya. Nah, baik, membaca amin di luar sholat setelah membaca Al-Fatihah termasuk hal yang disyariatkan. Jadi bukan hanya di dalam sholat saja melafazkan amin, di luar itu juga disyariatkan. Ketika berdoa, amin. Ketika membaca Al-Fatihah di luar sholat, amin. Nah, jadi Al-Quran pun juga, Al-Fatihah pun juga amin. iya, disyariatkan juga Bunda. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu juga disyariatkan. Jelas. Kan kita di situ ketika teman kita baca ihdina, kita itu termasuk orang yang didoakan. Nah, Bunda. Cuman harus ada penekanannya. Kan doa itu harus ada keyakinan. Jadi penekanannya, terkadang mohon maaf ketika saya membaca ihdina, mungkin ada penekanannya pada jamaah saya, ya kan, yang hadir ketika saya dalam sholat, kemudian makmum saya, istri saya dan anak-anak saya, maka penekanannya ya Allah berikanlah hidayah itu kepada istri dan anak-anak. Itu maksudnya Bunda. Ketika imam sholat berjamaah, ketika imam, ya kan, kemudian ihdina, dia tekankan di situ agar seluruh jamaah-jamaahnya diberikan hidayah. Kan penting tuh, kita pun mengucapkan amin. Begitu juga di luar sholat. Cuman mesti ada kesadaran. Jangan hanya sebatas membaca, memperbagus tajwidnya gitu. Jelas ya udah. Nah. Baik, ada yang ingin tanyakan sampai sini? Alhamdulillah sudah jelas. Saya senang udah. Panjang min A sama amin ya itu kan. Tidak ada ketentuan Bunda. Amin ya. Amin. Jadi yang penting dipanjangkan. Jangan, tidak harus seperti membaca Al-Quran karena dia mad arid li sukun. Nah ya kan, boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 gitu kan. Nah itu dia. Artinya kalau dia membaca, sepanjang membacanya itu masih dikatakan benar. Yang penting tidak berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Nah, oke. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Setelah membaca amin, dilanjutkan membaca ayat atau surah di dalam Al-Quran. Baik. Pertama, pada asalnya orang yang sholat boleh membaca surah apapun setelah Al-Fatihah. Oke, itu kaidah umum dulu Bunda. Pada asalnya, ketika seseorang sholat, dia ingin membaca Al-Quran di dalam sholatnya, itu tidak ada ketentuan. Ya. Tidak ada ketentuan, harus membaca ini, tidak boleh membaca ini. Harus membaca itu, tidak boleh seperti ini. Harus membaca, harus membaca satu surah secara sempurna. Cuman ada nanti afdolnya. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim setelah amin, Yasin, sah sholat? Sah. Nun, sah sholat? Sah. Alif lam mim, sah sholat? Sah. Sah, karena itu sunnah. Nah, jadi tidak ada, dia boleh membaca surah apapun. Ada pernah jamaah bertanya kepada saya, Ustadz, guru saya pernah mengatakan nggak boleh baca surah Al-Lahab di dalam sholat, cukup itu di luar sholat saja. Itu nggak ada ketentuan itu Bunda. Karena di situ cerita Abu Lahab semua, cerita orang-orang cerita tentang perangai buruknya Abu Lahab, sehingga tidak boleh dibaca itu. Tidak ada larangan membaca surah apapun. Oke,
sekarang yang kedua, dianjurkan membaca satu surah pendek secara utuh dalam satu rakaat. Jadi kalau Bunda baca surah Ad-Duha, mohon maaf, bukan surah Ad-Duha, ya, surah An-Naba, ya, An-Naba ke bawah, dianjurkan untuk membacanya secara utuh dalam satu rakaat. Paham ya? Paham? Kok bengong nih itu? Jadi itu dianjurkan. Tapi kalau Bunda baca surah An-Naba itu dibagi dua, boleh saja. Atau karena ingat dulu hukum asal yang pertama tadi. Yang pertama, Bunda baca surah Amma yatasaalun, Allahu Akbar, sah salat? Sah. Sah. Atau Bunda bagi nanti zuhur 3 ayat. Kemudian rakaat keduanya 3 ayat. Kemudian nanti salat asar, rakaat pertama 3 ayat. Ya kan? Rakaat keduanya 3 ayat. Maghrib, sehingga 5 waktu itu full. Satu surah An-Naba, ya kan? Boleh? Boleh. Tapi anjurannya itu satu rakaat itu satu surah. Jelas. Dari sini bisa kita evaluasi sejauh mana kualitas salat kita. Okay. Kemudian yang ketiga, dianjurkan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Ini berlaku pada surah-surah panjang, bukan pada surah pendek. Paham ya? Umpamanya Bunda baca surah Al-Baqarah. Bismillah. Rakaat pertama 1 halaman, rakaat kedua 1/2 halaman. Itu sunnah. Paham ya? Karena kalau diberlakukan pada surah pendek nanti ada anjuran untuk tidak membaca secara terbalik. Nanti kalau Bunda baca surah Al-Kautsar, pasti rakaat keduanya surah Al-Kafirun atau surah An-Nasr. Kan ternyata rakaat pertama lebih pendek. Itu berlaku pada surah panjang. Umpamanya kalau Bunda membaca, ada yang hafal surah Al-Baqarah? Ini halaman pertama. Halaman kedua. Atau ini juz pertama, ini juz kedua. Buatlah ini halamanmu ya Bunda. Akhir juz 1, awal juz 2. Oke. Halaman pertama, halaman kedua. Pernah Bunda membaca surah-surah panjang memotong-motongnya? Surah apa? Surah ayat kursi, ya kan? Coba kaedahnya begini. Sebaik-baik orang membaca Al-Quran itu adalah sekali duduk satu surah. Itu dulu kaedah pertama. Nah, demikian juga di dalam sholat. Tapi kalau dia tidak membaca Al-Quran itu satu surah di luar sholat, maka minimal dia berhenti pada tanda ain. Ain itu satu tema, satu kisah. Nah, jadi jangan kesalahan seseorang dalam membaca Al-Quran itu selalu berpatokan pada akhir halaman atau akhir juz. Akhir halaman atau akhir juz belum tentu satu tema. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran itu satu kisah. Nah, jadi kalau Bunda umpamanya baca Al-Quran satu juz, kemudian di awal juz 2 ada tanda ain di sini, maka berhentilah di sini. Bukan berhenti di sini.
Paham ya? Kalau Bunda baca di akhir juz 1, itu temanya sangat berkaitan dengan awal juz 2 dan ada nanti tanda ain. Cuman di Mushaf Madinah itu tidak temukan karena berhubung mereka orang Arab, mereka tahu kalau baca Al-Quran itu ini satu kisah. Makanya Al-Quran yang ada di Indonesia itu dibuat tanda ain di sisinya untuk menganjurkan kepada kita kalau membaca Al-Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat minimal berhenti pada tanda ain. Itu maksudnya. Al-qatu'u, memutus. Nah, diputus bacaan di situ. Jelas. Lantas bagaimana ketika seseorang membaca Al-Quran dalam kondisi uzur mengharuskan dirinya untuk berhenti sebelum tanda ain? Ya kan? Bamai Bunda lagi baca Quran, ada urusan mendadak. Bunda tidak sampai baca Al-Quran sampai tanda ain. Nah, kalau tidak sampai pada tanda ain, maka nanti ketika diulang kembali, ulangi dari ain yang pertama. Paham ya? Itu adabnya. Karena Bunda harus membacanya dari awal tema. Rugi? Enggak. Karena patokannya itu bukan berapa banyaknya lembar yang ia baca, tapi berapa banyaknya huruf yang ia baca. Itu patokannya Bunda. Jadi Bunda menghafal Al-Quran, kemudian mengulang-ulang, iya kan? Itu kan tetap sama dengan orang yang membaca Al-Quran 2 juz, 3 juz. Nah, jelas. Jadi seperti itu adabnya. Ayat kursi itu satu tema, sehingga boleh dibaca dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai berhenti pada wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Karena dia satu tema, satu ain. Boleh. Akhir surah Al-Baqarah itu mulainya dari Amanar Rasul. Bukan dari la yukallifullahu nafsan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih, sampai itu satu tema. Bunda baca awal surah Al-Baqarah wa ulaika humul muflihun, itu satu tema. Kalau Bunda baca ayat ke-6 itu sudah cerita orang kafir. Jangan berhenti di situ. Seakan-akan nanti satu tema antara orang yang beriman, satu karakter antara orang yang beriman dengan orang kafir. Kan innal ladzina kafaru. Nah, maka berhentilah di situ. Nanti kalau Bunda baca nanti di rakaat kedua innal ladzina kafaru, maka berhenti pada tanda ain karena itu cerita perangainya orang kafir. Paham? Jadi kedepannya seperti itu. Kalau Bunda tilawah, patokannya bukan satu juz. Nah, tapi satu ain. Umpamanya Bunda baca Al-Quran satu juz, lewatkan sampai ada tanda ainnya. Kalau memang 2 halaman baru dapat tanda ainnya, maka berhentilah di situ. Berarti satu juz 2 halaman. Nah, kalau Bunda ingin membacanya itu tidak ingin sampai satu juz, tapi terlalu panjang kalau melebihkannya, maka sebelum itu, sebelum akhir juz itu mungkin di tengah-tengah ada ain. Biasanya ain yang panjang itu bercerita tentang kisah. Umumnya seperti itu, kisah-kisah. Itu ainnya panjang karena temanya kisahnya panjang, ceritanya panjang. Tapi kalau bicara tentang hukum syariat, biasanya ainnya pendek. Bukan? Kalau tadarus, nah, satu ain, itu maksudnya. Supaya baca Al-Quran itu adabnya, satu orang itu satu tema. Nanti begitu masuk nanti pada berikutnya, membaca pada tema berikutnya. Nah, begitu juga di dalam sholat. Berarti kalau di dalam sholat, Bunda umpamanya hafal, 3 lembar lah surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah, berarti nanti rakaat pertama itu 2 ain. Nah, iya kan? Kemudian rakaat kedua satu ain, itu maksudnya. Nah, jelas? Nah. Dan saya pun selalu menyarankan tapi sebenarnya di dalam mengajar juga seperti itu. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu memang karena waktu tidak memungkinkan.
Maka di dalam majelis Al-Quran juga seperti itu. Kalau ngajarin seseorang, usahakan berhenti pada tanda ain. Itu dia Bunda. Jelas ya. Umpamanya baca surah panjang kan bergilir gitu. Nah, jadi satu ain. Dan berhentinya nanti di akhir itu, umpamanya dari seluruhnya nih kan, maka berhentilah di tanda ain. Bagaimana kalau waktu nggak mencukupi, ternyata tidak sampai tanda ain, nanti pertemuan selanjutnya ulang dari ain sebelumnya. Nah, gitu adabnya. Nah, paham ya Bunda? Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi tanda-tanda dalam Al-Quran itu ada fungsinya, bukan sebagai penghias saja. Ada tanda ain, ada tanda kubah, ya kan? Ada tanda hijib, tanda bunga-bunga, ada tanda juz, ya kan? Itu biasanya dibahas pada bab lebih dekat mengenal Rosam Usmani. Jadi kalau Bunda umpamanya ada kajian-kajian gitu kan, kalau judulnya itu kan mengenal lebih jauh Mushaf Usmani, itu biasanya dibahas itu sampai tuntas tuh. Kenapa sejarah penulisan awal juz, ya kan, dulu di masa Rasulullah kan tidak ada tuh. Yang ada surah panjang, surah setengah panjang, surah pendek, itu dulu. Nah, itu dia. Baik. Kemudian yang keempat, tidak disyariatkan membaca surah pada rokaat ketiga dan keempat. Jangan kerajinan Bunda. Tidak ada dalilnya membaca surah itu di rokaat ketiga dan keempat. Nah, dan ini biasanya, mohon maaf, ini terjadi banyak nih dilakukan. Dan kenapa saya tahu? Karena banyak orang yang bertanya. Nah, dan saya menangkap beliau mengamalkan itu. Ustadz, berarti nggak boleh ya baca surah itu di rokaat ketiga, rokaat keempat? Saya baca itu selalu pada sholat zuhur dan asar. Jelas ya, itu tidak disyariatkan. Tapi membatalkan nggak? Hah? Membatalkan nggak? Batal. Dulu pernah baca itu gitu. Iya. Sudah tahu enggak. Jadi selama ini batal itu bagaimana? Nah, itu pada pembahasan fikih sholat, sebagian ulama mengatakan itu membatalkan. Itu membatalkan. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan. Jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan. Tapi tidak disyariatkan, tidak dianjurkan. Nah, jelas ya. Sama halnya mengada-ngada ya udah. Yang ada saja belum bisa diamalkan seluruhnya. Jangan ditambah-tambah lah. Lebih dari 6.000 ayat Al-Quran, ribuan hadis, udah kita amalkan seluruhnya. Udahlah, jangan tambah-tambah lagi. Kalau sudah diamalkan itu kurang, baru minta lagi. Kurang amalan ini ya Allah, tambahlah lagi gitu kan. Baik. Yang kelima, kebiasaan Nabi membaca surah dalam sholat, yaitu sholat subuh tiwal mufassal. Panjang mudah. Itu mulai dari surah Qaf juz 26 sampai Al-Mursalat akhir juz 29. Jadi kalau sholat subuh, Nabi membaca, kebiasaan Nabi dalam sholat subuh itu mulai dari surah Qaf, ya kan, kemudian sampai surah Al-Mursal. Bukan maksudnya, enggak, maksudnya memilih di antara surah-surah itu. Umpamanya Bunda, berarti kalau Bunda baca surah Ar-Rahman, Bunda mendapatkan kesunahannya, ya kan, surah Al-Waqi'ah, ya kan, Al-Muzammil, Al-Muddatsir. Yang penting di antara surah Qaf sampai surah Al-Mursalat. Oke, jelas. Tentunya mengamalkan sunnah ini orang-orang yang
hafal. Minimal hafal ya satu surah juz 29 jadilah itu. Ya kan, tapi kalau nggak hafal susah lah. Surah Al-Insan hafal? Insyaallah. Al-Qiyamah, Al-Qiyamah. Begini Bunda. Setidaknya seumur hidup adalah dalam sholat itu yang kita baca dalam sholat subuh itu yang dilakukan oleh Nabi. Mulai dari surah Qaf sampai surah Al-Mursalat, pilih, terserah yang mana yang paling suka di situ. Biasanya orang suka Ar-Rahman. Ya, biasanya surah Al-Waqiah atau Al-Qiyamah. Itu kan diantara juz 26 sampai juz 29. Nah, oke. Kemudian sholat zuhur wasod mufassal, pertengahan. Pertengahan. Kalau tiwal itu panjang. Nah, kalau sholat zuhur antara surah An-Naba sampai Ad-Duha. Nampaknya Ustadz, saya sejak dulu Ustadz tidak pernah keluar dari trikul. Jadi kalau sholat zuhur An-Naba sampai Ad-Duha. Berarti Bunda gini, kalau Bunda baca sholat zuhur itu Asy-Syams, dapat tambahan kesunahannya. Kalau Bunda baca surah Al-Lail, dapat. Surah Ad-Duha, dapat. Alhamdulillah Ad-Duha hafal saya. Tinggal lagi satu ayat, satu surah lagi. Pilihlah itu. Kalau Bunda baca surah Al-A'la, saya sarankan ke teman-teman kalau tidak hafal juz surah Ad-Duha ke atas, setidaknya hafallah satu surah. Saya anjurkan untuk menghafal surah Al-A'la. Al-A'la itu karena banyak di salat witir, salat Jumat, 2 salat Id, iya kan? Nah, kan kalau sudah hafal surah Al-A'la selesai itu. Ad-Duha kan sudah hafal. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Ad-Duha. Oke. Salat asar qisar mufassal. Pendek. Al-Insyirah sampai surah An-Nas. Alhamdulillah ini Ustaz, selamat saya. Dapatlah ya kan untuk sholat asar dapat sunnahnya ya. Dari Al-Insyirah sampai An-Nas. Kemudian sholat maghrib sama dengan sholat asar karena waktunya pendek ya. Sholat maghrib sama dengan sholat asar. Al-Insyirah sampai An-Nas. Sholat isya sama dengan sholat zuhur. Bisa diingat? Coba. Nah, sholat mulai dari tergelincirnya matahari ya. Sholat zuhur mulai dari surah An-Naba. Kalau susah menghafal kayak apa namanya, An-Naba sampai Ad-Duha. Salat asar Al-Insyirah sampai An-Nas. Salat maghrib Al-Insyirah sampai An-Nas. Salat isya An-Naba sampai Ad-Duha. Salat subuh surah Qaf sampai surah Al-Mursalat. Kan banyak Ustaz sunnah yang disunnahkan dibaca dalam salat 5 waktu itu yang mana sih Ustaz? Maka jawabnya itu. Pilih saja karena Nabi selalu melakukan hal yang demikian. Salat subuh itu tidak pernah keluar dari juz 29. Jelas. Dinamakan Al-Quran Al-Fajr biasanya. Subuh itu dinamakan Al-Fajr karena ini Al-Quran. Iya. Maksudnya, Bunda? Disebut subuh itu disebut Al-Quran Al-Fajr karena wah, ya Al-Quran, iya.
Iya Bunda, karena dianjurkan di dalam sholat subuh itu untuk membaca Al-Quran dengan panjang, ya kan. Kemudian dan apa namanya, ada di sini disebutkan ya nanti Nabi membaca surah-surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, An-Nisa, ya kan, Al-Maidah itu umumnya pada 2 sholat saja. Sholat malam, mohon maaf, sholat tarawih, ya kan, dan sholat-sholat malam lainnya. Maka tergambar ya, kalau sholat malam itu dianjurkan untuk membaca surah-surah panjang. Nah, itulah makanya kalau Bunda mendengar sampai berdarah kaki Nabi, ya kan, itu pada sholat apa? Sholat malam. Nggak mungkin Nabi lakukan itu saat sholat berjamaah, itu menyiksa jamaah. Mu'az bin Jabal juga pernah melakukan hal yang demikian. Sahabat Rasulullah ditegur oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat Isya. Mu'az bin Jabal itu membaca surah sangat panjang sekali, sampai-sampai ada keluar dari jamaah. Kemudian ketika selesai sholat, Mu'az bin Jabal mengatakan tilkal munafik, dia itu orang munafik. Langsung memponis Mu'az bin Jabal ini kepada orang itu karena keluar dari jamaah. Terdengar oleh Rasulullah. Kenapa dia keluar dari jamaah? Ya kan? Karena Mu'az terlalu panjang. Apakah engkau tukang fitnah wahai Mu'az bin Jabal? Kalau engkau ingin melaksanakan sholat Isya, maka bacalah surah Asy-Syam, bacalah surah Al-Lail, bacalah surah Al-A'la. Itu disebutkan Nabi tuh. Nah, dan itu An-Naba sampai Ad-Duha. Nanti kalau kita nanti lanjut Bunda, tadabbur nanti, itu nanti setiap membaca akan kita sampaikan keutamaannya. Maka nanti kalau surah Al-Lail sunnah dibaca dalam sholat Isya dan sholat zuhur. Nah, itu dia. Oke. Kemudian yang ketujuh, tidak disyariatkan membaca surah dalam keadaan terbalik kecuali beberapa keadaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Pada asalnya tidak disyariatkan membaca Al-Quran itu dalam keadaan terbalik. Maksudnya An-Nas rakaat pertama, rakaat kedua Al-Falaq, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Kausar, rakaat pertama Ad-Duha, rakaat kedua Al-A'la. Nah, paham ya? Kecuali pada beberapa surah. Karena ini dicontohkan oleh Nabi. Ar-Rahman itu surah ke-55, sedangkan surah An-Najm surah 53, At-Tur dan Az-Zariyat, Al-Mutaffifin, Abasa, Al-Insan, Al-Qiyamah. Harusnya kan Al-Qiyamah dulu baru Al-Insan. Harusnya An-Najm dulu baru Ar-Rahman. Harusnya Az-Zariyat dulu baru At-Tur. Kemudian An-Naba dan Al-Mursalat. Harusnya Al-Mursalat dulu baru An-Naba. Nah, jadi kenapa kata para ulama? Karena sangat erat kaitan dari sisi makna. Nah, jelas. Ini wawasan saja walaupun mungkin tidak diamalkan. Jelas ya. Apalah di manalah surah At-Tur tuh Ustaz, di mana surah Az-Zariyat. Baca surah Al-Bayyinah saja dalam salat sudah syukur Ustaz. Surah Al-Bayyinah dalam salat. Kalau bagaimana kalau tidak mendapati hal yang demikian susah, ya kan, bagaikan mengukir di atas batu. Maka caranya untuk mendapatkan kesunahan itu, maka sholatlah berjamaah. Pilihlah imam-imam yang luas keilmuannya, kemudian dia hafal Al-Quran. Nah, dengan itu kita mendapatkan kesunahan. Ini kita sadar tidak bisa membaca surah ini dalam sholat. Jadi bagaimana caranya lagi sholat berjamaah? Sholat berjamaah.
Nah, kalau bunda salat berjamaah kan bunda dapat sunnahnya. Nah, ya pastikan bahwasanya imam itu tidak membaca ad-duha ke bawah terus. 4 tahun dia imam itu terus dibaca ad-duha, ya kan, kemudian dipotong-potong pula tuh. Banyak nih membaca nih kan al-fajar ayat terakhir, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Walaupun boleh, tapi hal itu tidaklah tidak dianjurkan, ya. Baik, jadi sesekali hari ini saya ingin dapat pahala yang banyak lah. Nah, kebetulan imamnya selalu baca surah-surah panjang. Nah, salat berjamaah. Tapi kalau bunda hafal 30 juz, ya kan, alhamdulillah. Atau anak sudah hafal kan, tolong baca surah panjang dulu nak. Baca surah panjang. Umpamanya kalau kita tidak hafal surah anak kita, salat isya, coba dulu nanti baca surah An-Naba, rakaat pertama, rakaat kedua, surah An-Nazi'at. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan? Baik, kok pada bengong nih bunda? Masalah. Alhamdulillah. Kemudian yang ke-8, terkadang Nabi membaca 2 surah dalam 1 rakaat. Nah, terkadang Nabi juga membaca 2 surah dalam satu rakaat. Dan ini juga tidak ada larangan bagi bunda ingin sholat. Yang penting tidak dikhususkan, tidak dirutinkan. Paham ya? Umpamanya bunda nanti sholat subuh lah. Baca nanti rakaat pertama itu Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab. Kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena tidak ada batasannya. Langsung baca 3 surah. Jangan hanya menganggap bahwasanya membaca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas hanya pada salat witir di bulan Ramadan. Jelas ya. Dan itu sebenarnya tidak ada. Tidak mesti bunda. Karena di salat witir itu Nabi membaca surah Al-A'la, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Jelas. Salat witir itu Nabi membaca Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Di belakang makom Ibrahim, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ba'diyah maghrib, salat sunnah fajar, jelas ya. Baik. Intinya kalau bunda mengamalkan itu, bunda mendapatkan pahala tambahan. Pahala tambahan. Kalau tidak mengamalkan yang demikian, tidak makruh. Jangan menganggap nggak nggak sempurna, sempurna, tapi ada nilai plusnya, ada pahala tambahannya karena mengamalkan sunnah Nabi. Kecuali dalam keadaan safar ya. Kalau safar memang dianjurkan untuk menyingkat. Baik, yang ke-9, Nabi lebih banyak membaca surah-surah panjang pada 2 keadaan. Salat tarawih dan salat sunnah sepertiga malam terakhir. Dan ini sudah kita bahas. Yang ke-10, dalam salat sunnah terkadang Nabi membaca dengan suara lirih dan keras. Sampai-sampai suara beliau terdengar oleh orang-orang yang berada di luar kamarnya. Jadi salat sunnah pun terkadang Nabi membacanya dengan suara lirih, terkadang juga Nabi membaca dengan suara keras. Oke. Bagi perempuan bagaimana? Bagi perempuan
Ada poin ke-13 nanti Bunda. Ya. Jadi kalau suami sholat sunnah, jangan katakan bid'ah. Oh, sholat sunnah baca keras-keras. Nah, itu Nabi melakukan hal yang demikian. Kebayang nggak itu sampai kedengar keluar kamar Nabi. Kamar Nabi itu 5 kali 3. 5 kali sih. Rumah Nabi. Rumah Nabi 5 kali 3. Terdiri dari 2 bagian. Satu kamar yang ditempati oleh Bunda Aisyah ya. Yang ditempati oleh Bunda Aisyah. Satu kamar, satu lagi ruang depan. Itu yang dipakai untuk menerima tamu dan lain sebagainya. Itu saja. Nggak tahu saya entah di mana masaknya itu Bunda. Yang penting cuma terdiri dari dua bahagian saja. Nah, baru dipisah. Ini kamar Bunda Aisyah. Ini kamar ruang tamu. Kemudian ini halaman dulunya, ya kan? Mohon maaf. Ya kan? Kemudian ini begitu dibuka langsung Masjid Nabawi. Itu gambarannya Bunda. Jadi ini kamar, kemudian ini ruang tamu, begitu dibuka langsung Masjid Nabawi. Nah, itu dia. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, maka dimakamkanlah di kamar Aisyah. Kemudian singkat cerita Abu Bakar wafat, meminta izin kepada Bunda Aisyah agar dikuburkanlah Abu Bakar di samping makam Rasulullah dan disejajarkan kepala Abu Bakar dengan bahunya Nabi. Nah, disejajarkan, makanya kuburannya seperti ini. Nah, kemudian Umar bin Khattab wafat, meminta izin kepada Aisyah agar dimakamkan. Harusnya Aisyah minta di situ. Cuman karena permintaan Amirul Mukminin diizinkan oleh Bunda Aisyah, maka disejajarkan kepala Umar dengan bahunya Abu Bakar. Makanya begini dia kuburannya Bunda. Seperti ini. Pada masa kepemerintahan Ibnu bin Zubair, runtuh kuburan itu, rusak makamnya Umar bin Khattab. Kemudian direnovasi, disatukanlah kuburan dengan masjid. Nah, yang di tengah-tengah itulah yang di saat ini disebut dengan Raudhah. Disitulah Nabi wafat. Nabi wafat itu di pangkuan Bunda Aisyah di ruang tamu, bukan di kamar. Jelas. Jadi semoga kita bisa kembali berangkat ke sana. Amin. Ya. Sekarang lagi musim umroh mandiri Bunda. Saya ada rencana mau umroh mandiri. Karena umroh mandiri sekitar 17 juta. 17 juta itu untuk sekitar 13 hari. Lagi ngumpul uang lah Bunda. Iya. Karena kalau umroh, kalau travel kan, untuk mutawifnya saja, kalau saya lah dapat jamaah Bunda, itu mereka ngasih sampai 2 juta, 3 juta satu orang. Saya dapat jamaah tuh. Kemudian kita diberangkatkan gratis. Kemudian tambah nanti ujrah untuk mutawif selama di sana. Tapi kalau berangkat gratis, macam kereta api cepat aja, itu sebenarnya kalau pakai aplikasi HR Train, itu sekitar 350.000. Kalau travel itu 1 juta lebih. 1 juta lebih kan. Sekarang untuk masuk Raudhah nusuk sudah ada. Kemudian untuk nyewa Toyota Hiace untuk beberapa orang, aplikasi Karim. Ya kan. Kemudian untuk peta semuanya udah ada Al-Miqsad, banyak semuanya mudah. Bunda kalau bagaimana Bunda pergi ke luar negeri, begitulah pergi. Cuman hanya saja nanti syaratnya di samping
Kalau Bunda, kalau kita itu transitnya di Thailand lebih murah lagi. 3,5 juta. 3 juta sampai 5 juta PP. Dari sini ke Jeddah. 5 juta PP Bunda. Itu kalau modal 25 juta udah mewah kali itu kalau umroh mandiri itu. Udah makannya enak, hotelnya di pelataran. Nggak perlu Pak, itu nggak perlu harus nggak paham bahasa Arab. Sekarang orang tuh udah belajar udah bahasa Indonesia. Udah. Yang penting untuk visa sekarang sudah bisa ngurus. Visa umroh mandiri sudah ada. Biayanya itu sekitar 500 ribu. 500 ribu. Jadi kemudian sekaligus nanti Sisko patuh, ya kan? Itu semuanya di situ. Saya anjurkan Bunda lebih baik mandiri saja, ramai-ramai kan. Tapi ada jaraknya. Jadi itu ya. Baik. Karena rindu Bunda ya kan. Karena pertama sebenarnya begini. Karena di sana itu orang-orang tidak memikirkan dunia, sibuk beribadah. Jadi termotivasi kita untuk beribadah. Makanya betapa banyak orang kalau udah sampai sana balik kemari bengong dia. Kenapa? Sudah mulai bercampur dengan aktivitas dunia dan lain sebagainya. Itu yang buat kita rindu. Seharusnya saya berangkat bulan 12 ini. Iya Bunda, harusnya berangkat. Cuman karena ada uzur nggak bisa. Sudah ngurus paspor semuanya, istri, anak-anak kan. Cuman ada uzur nggak bisa. Dan saya memilih untuk berangkat di bulan akhir November sampai bulan Februari. Kalau nggak bisa hari ini, cobalah tahun depan gitu aja lagi. Karena kan kalau akhir November sampai Februari musim dingin. Maret sampai Juli itu cuaca sedang. Juli sampai November itu panas. Maka jangan salah kostum kan. Apa namanya singkat? Saltum ya. Salah kostum ya. Dan nikmat kalau kita berangkat itu dilandasi dengan pengetahuan sejarah Bunda. Dia. Itu kita di Al-Azhar sekarang pikir umroh malah. Selesai pikir sholat, pikir umroh lagi. Pikir umroh itu sudah saya siapkan bukunya di segini tebalnya Bunda. Ya kan sudah dicetak, ya kan dibagikan ke jamaah-jamaah yang berangkat. Jadi karena ada beberapa kesalahan yang kita lihat. Pertama, adanya serentak berdoa bersama. Ya kan, itu kan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Sedangkan perempuan itu disunahkan untuk melirihkan talbiyahnya. Ya kan, kemudian ihram tidak mandi pakai daun bidara. Harusnya kan ihram itu dianjurkan pakai daun bidara. Dan sekarang kan daun bidara yang bubuk itu sudah dijual di mana-mana kan. Kemudian banyak. Jadi berangkat dari kekurangan-kekurangan itu, makanya saya buat buku itu. Apa yang ditinggalkan oleh jamaah ini dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Iya. Tapi kalau umroh mandiri ya angkat koper sendiri-sendiri. Nah, itu bedanya Bunda. Bedanya itu saja. Nah, ini. Jangan, Ustadz, tolong angkatkan koper saya, Ustadz. Beres. Baik, itu saja perbedaannya. Hanya angkat koper sendiri-sendiri. Yang ke-8. Yang 9. Nabi lebih banyak membaca surah-surah panjang pada 2 sudah ya?
Yang ke-10, dalam sholat sunnah terkadang Nabi membaca dengan suara lirih. Sudah juga. Nah, kemana sekarang nih? 11. Nabi membaca Al-Quran di dalam sholat tidak terlalu pelan dan tidak pula terlalu cepat. Bacaannya jelas setiap huruf demi huruf disertai dengan mengiramakannya. Jadi Nabi itu membaca Al-Quran tidak terlalu cepat, tidak membaca Al-Quran dengan tempo hadar, tidak pula dengan tahqiq, lambat. Dia tadwir, sedang-sedang saja. Seperti kita, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Kemudian jelas setiap hurufnya, disertai dengan mengiramakannya. Di Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan Nabi itu dulu membaca Al-Quran dengan langgam nahawan. Tapi nggak tahu apakah nahawan dulu Nabi persis dengan nahawan sekarang, itu kan nggak tahu. Dan setiap huruf itu jelas, Bunda. Coba bayangkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi setiap huruf itu hak-haknya terpenuhi. Jadi ya, bukan buru-buru. Dan itu Bunda, mohon maaf, kalau Bunda berangkat ke Tanah Haram, sholat itu juga harus berkualitas. Jangan sampai memang mendapatkan keutamaan 100.000 kali lipat. Belum tentu dia mendapatkan itu jika ibadah sholatnya bermasalah. Ibadah sholatnya bermasalah. Belum tentu. Makanya orang-orang yang berangkat itu bukan karena apa? Karena dia merasa ada kekurangan nampaknya. Sehingga ingin kembali. Ya. Jadi coba 100.000 berarti 100.000 satu kali sholat subuh sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat subuh di tanah air. Berarti kalau 5 waktu dia sholat di tanah haram berarti sama dengan 100.000 hari sholat di tanah air. 100.000 hari sholat di tanah air, berapa tahunkah itu? Coba Bunda. Berapa tahun? 100.000 hari itu berapa tahun? 365 hari 1 tahun. Berarti 100.000 hari berapa tahun? 100.000 273 tahun lebih. Coba nanti hitung Bunda. 273 tahun lebih. Satu hari dia sholat di Masjidil Haram. Kalau benar. Kalau Ramadan, umroh di bulan Ramadan pahalanya sama seperti haji. Oke. Apa Bunda? Iya, sekarang ada kemungkinan travel itu akan beralih fungsi. Karena sekarang kan sudah diresmikan oleh pemerintah Arab Saudi. Sudah diresmikan oleh Kemenak. Umroh mandiri itu legal. Jadi tidak ada, makanya semuanya kan bisa ngurus sendiri-sendiri. Sudah diresmikan. Jadi tidak perlu khawatir dicegat di imigrasi. Yang penting visa ada, tiket PP tunjukkan nanti, itu aja. Paspor ada, visa ada, Siskopatuh ada, PP, tiket PP, udah lolos lah itu. Kalau nggak ada uang, tidur di pelataran Masjidil Haram. kita kan mau bukan pindah kasur ke sana Bunda. Kita di sana mau ibadah. Orang-orang Pakistan, Bangladesh di sana itu lah. Dia. Kita jamaah Indonesia nih ribet kali. Hotelnya jauh itu dekat. Makannya apa? Jalan-jalannya banyak. Ya kan, umrohnya berapa kali? Padahal umrah itu tidak dianjurkan berulang-ulang.
Satu kali perjalanan itu hanya dianjurkan satu kali umroh. Yang harus diperbanyak itu tawaf. Orang sekarang lebih mendahulukan umroh daripada tawaf. Kalau dia keluar ke Tan'im, itu sudah berapa putaran yang dia dapatkan tuh di Ka'bah. Nah, iya kan? Cuman kan nilai plus travel itu kalau 3 kali umroh banyak tuh. Harusnya yang lebih utama itu tawafnya. Dan inti dari umroh itu tawaf. Dia. Mana lebih utama 10 kali umroh, 1 kali perjalanan, kemudian memilih tawaf. Lebih utama tawaf. Dan bahkan ulama-ulama dari kalangan Hambali mengatakan itu perbuatan bid'ah. Nah, lebih keras Imam Ahmad yang mengatakan. Karena tak pernah Nabi, para sahabat, dan generasi setelahnya melakukan hal yang demikian. Nabi itu kan umroh 4 kali. Niatnya 3 kali kan? Niatnya 4 kali, umrohnya 3 kali. Umroh Hudaybiyah, kemudian tidak diizinkan oleh orang kafir Quraisy. Setelah itu terjadilah perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi dibolehkan untuk umroh tahun depan, masuk ke kota Mekah selama 3 hari. Akhirnya karena Nabi tidak bisa masuk kota Mekah, Nabi menyembelih kurban dan bertahallul. Nah, itulah umroh pertama. Umroh kedua itu disebut dengan umroh qadha, mengganti yang sebelumnya. Umroh ketiga itu umroh setelah perang Hunain, Ji'ronah, mikotnya dari Ji'ronah. Umroh keempat itulah bersamaan dengan haji. Makanya Nabi itu melaksanakan haji kiron. Nah, haji bersamaan dengan umroh. Nah, itu ya. 4 kali Nabi itu mikotnya dari Zulhulaifah atau dikenal sekarang Bir Ali. Sedangkan 1 mikotnya dari Ji'ronah, dari Taif. Jadi kalau kita paham sejarah-sejarah itu, sampai Bir Ali pun paham kita sejarah itu nikmat. Cuman karena dia nggak paham sejarah bagaimana Bir Ali itu, ya rasakan sebagaimana dirasakan oleh Nabi. Maka sentuh seperti Nabi menyentuh, pijak seperti Nabi memijak. Orang yang tak paham sejarah, ya bongong-bongong saja, apalah ini ya, megah ya, bagus ya. Gitu saja kan. Kita lanjutkan. 13. Bagi wanita tidak diperbolehkan membaca dengan suara keras jika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau bunda baca Al-Quran, baca Al-Quran di dalam sholat dengan suara yang keras, boleh-boleh saja sepanjang yang mendengar itu adalah mahram. Anak, suami, ya, dan lain-lainnya. Oke, yang ke-14, disunahkan mentadaburi surah yang ia baca dan dibaca. Maksudnya yang ia baca ataupun yang dibaca oleh seseorang. Kalau kita membaca Al-Quran dalam sholat, maka kita dianjurkan untuk mentadaburi apa yang kita baca. Kalau kita sholat berjamaah, maka kita dianjurkan untuk mentadaburi apa yang dibaca oleh imam. Jelas ya? Nah, kalau tak paham, kalau tak bisa mentadaburi, setidaknya simak sajalah. Nah, jelas ya? Nah, bukan ikut membaca. Nah, disimak, bukan ikut membaca pun. 15. Bila selesai membaca, sunnah saktah sebentar sebelum ruku'. Lakum dinukum waliyadin. Diam sejenak. Saktah. Jangan langsung memilih ruku'. Saktah itu sejenak, berhenti sejenak, itu sunnah. Bunda, enggak, ini kita masih mau ruku, Bunda. Umpamanya kan, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Kan ada orang yang langsung seperti itu. Sunnahnya walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Itu maksudnya. Bukan langsung. Baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Yes. Yang 14 tadi,
Disunahkan mentadaburi surat yang baca dan dibaca kalau imam kan. Kalau kita nggak hafal berarti kita nyimak aja. Iya. Kalau ikut baca juga, Enggak ada syariat untuk diikuti dibaca. Kita disyariatkan untuk mentadaburi. Kalau tak mampu ya dengarkan saja, Bunda. kalau kita itu mana sama Maka pentingnya lah imam itu yang bagus kan. Itu kalau nggak kemana-mana itu masalah lah gitu. Masalah itu masalah mungkin ya karena meluap-luap cintanya dengan dunia. Ya kan macam-macam lah. Jadi ya. Oke, udah. Ke 16. Hadis riwayat Baihaqi dari Bunda Aisyah, Nabi SAW bersabda, membaca Al-Quran di dalam sholat lebih utama daripada di luar sholat. Membaca Al-Quran di luar sholat lebih utama daripada zikir-zikir yang lainnya. Ini memotivasi kepada kita bahwa ternyata membaca Al-Quran di dalam sholat itu lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Maka pilihlah membaca Al-Quran banyak-banyak di dalam sholat. Jelas ya. Satu. Yang kedua, membaca Al-Quran di luar sholat lebih utama daripada membaca zikir-zikir yang lain. Jika berbentur, saya ingin bertasbih, berzikir, Allahu Akbar, membaca Quran, maka pilih membaca Al-Quran. Karena itu lebih utama. Paham? Makanya para yang kita lihat, Bunda, Imam Syafi'i, para imam-imam yang lainnya itu menghatamkan Al-Quran lebih banyak di dalam sholat. Imam Syafi'i itu kan satu Ramadan, di bulan Ramadan satu hari 2 kali khatam. Lebih banyak membacanya di dalam sholat. Berhubung beliau hafal Al-Quran. Kemudian nanti, jadi seperti Imam Syafi'i membaca dalam sholat sunnah, umpamanya Al-Baqarah sampai nanti surah An-Nisa. Setelah itu nanti selesai sholat, lanjut lagi An-Nisa. Dalam sholat, lanjut lagi. Begitu sambung menyambung, Bunda. Antara di dalam sholat dan di luar sholat. Itu maksudnya. Sehingga kenapa ulama-ulama terdahulu itu satu hari bisa sampai 2 kali khatam. Karena digabungkan. Bunda kalau ingin punya hafalan umpamanya juz 30, hari ini nanti baca surah An-Naba, ya kan? Kemudian nanti setelah sholat lanjutkan surah An-Nazi'at. Sholat asar nanti lanjutkan lagi, begitu. Jadi dia sudah dikatakan khatam Al-Quran. Oke. Kalau tidak bisa, kalau ingin seperti itu bisa, tapi direalisasikan di dalam sholat sunnah. Sholat sunnah, bukan di dalam sholat fardhu. Sholat sunnah, Bunda ingin sholat tahajud, iman itu lagi muntah dia kan, Bunda. Lagi full gitu kan. Maka beli itu, mushaf tahajud. Mushaf tahajud. Maka baca, Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Jelas ya? Dalam sholat sunnah. Makanya sekarang di masjid-masjid sudah ada mushaf tahajud tuh untuk sholat tahajud, ya kan? Ada standingnya. Itu kan bagus, Bunda. Iya. Enggak, karena itu kan ada sebab. Lagian itu kan melihat tempat sujud itu sunnah. Kemudian berbenturan dengan sunnah yang lainnya, membaca Al-Quran dengan panjang di dalam sholat. Maka utamakan itu. Itu dia, jelas. Tapi tidak di dalam sholat fardu ya. Hanya berlaku dalam sholat sunnah. Sampai nggak bisa lagi, udah nggak tahan lagi ini, baru ruku. Ada yang sudah seperti itu? Baik, itu biasanya sudah mau dekat dengan kematian gitu kan. Itu baru maksimal tuh. Tapi bagi orang-orang yang beriman ada tanda-tandanya, Bunda. Tanda-tandanya adalah dia menikmati ibadahnya di saat terakhirnya.
Ustaz sekarang kan melihat tembak itu sunnah Iya. kan. Berarti kalau ke depannya itu boleh. Boleh. Kan nggak membatalkan sholat bunda. Yang penting bunda tidak melihat ke atas dan ke samping. Itu termasuk hal yang membatalkan sholat. Nah, itu dia. Jadi lihat gini itu. Nah, jelas. Nanti akan kita bahas hal-hal yang membatalkan sholat. Kan banyak bunda. Baik. Terakhir yang ke-15. Mengutip pendapat Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat dengan berdiri, maka ia akan mendapatkan 100 kebaikan dalam setiap hurufnya. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat dengan duduk, maka ia mendapatkan 50 kebaikan dalam setiap hurufnya. Barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan berwudu, maka ia akan mendapatkan 25 kebaikan dalam setiap hurufnya. Barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan tidak berwudu, maka ia mendapatkan 10 kebaikan dalam setiap hurufnya. Coba. Kalau bunda baca Al-Quran di dalam sholat, dalam kondisi berdiri, satu huruf yang bunda baca itu ada 100 kebaikan yang bunda dapatkan. Bukan 10. Bukan 10, tapi 100. Kalau dia sholat dalam keadaan duduk, seperti sholat sunnah, kan boleh. Dia baca Quran, maka satu huruf itu 50. Kalau dia membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu di luar sholat, berwudu di luar sholat, satu huruf berapa? Tidak berwudu 10. Karena yang disepakati itu kan dalam keadaan berhadas besar. Tapi masalah membaca Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci, ya kan, itu hanya sunnah, dianjurkan. Sehingga dia tetap mendapatkan pahala, tapi pahalanya itu tidaklah sama dengan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Tentulah kita yang ingin menebus kesalahan kita di masa lalu, kita ingin cerdas dalam beramal bunda. Kita pilih yang ringan tapi balasannya berlipat-lipat. Maka banyak-banyaklah baca Al-Quran di dalam sholat. Kalau tidak bisa pada 5 waktu, setidaknya pilihlah 1 waktu. Pilih. Apa itu contohnya apa? Saya ingin istiqomah untuk sholat subuh. Saya membaca Al-Quran di dalam sholat itu dengan panjang. Apa hafalan saya yang paling banyak? Itu yang saya baca. Kalau tak bisa sholat subuh karena buru-buru ngantar anak, nyiapin makanan dan sebagainya, pilih sholat yang lain. Apa itu? Iya kan? Sholat zuhur. Jelas. Tak bisa sholat-sholat yang lain. Jelas ya udah. Nah, ada yang tanyakan sampai sini? Ustaz, Iya. pernah dengar kalau kita sholat taubat itu disunahkan baca rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua 2 terakhir Al-Baqarah. Benar gitu Ustaz? Nggak ada dalilnya bunda. Nggak ada. Sholat taubat itu pun bagian dari sholat sunnah selain rawatib, tapi kedudukannya itu ghairu muakkad, bukan ditekankan. Kalau dipilih antara tahajud terbaik, Sebaik-baik sholat sunnah itu dilaksanakan di malam hari, dan sebaik-baik sholat di malam hari dilaksanakan di sepertiga malam. Itu nih, ingat kaidahnya itu bunda. Paham ya? Jadi yang terbaik sholat sunnah itu dilaksanakan di sepertiga malam. Oke. Kalau berbenturan sholat sunnah rawatib muakkad dengan ghairu muakkad, maka lakukanlah rawatib muakkad. Kalau berbenturan selain sholat sunnah rawatib, kan sholat sunnah itu dibagi 2. Sholat itu ada 3. Ya, sholat itu ada 3. Apa itu?
Rawatib. Apalagi? Sunnah. Dan selain rawatib. Kemudian yang ketiga mutlak. Oke. Kalau rawatib itu dibagi pada dua. Ada muakkad. Saya singkat saja ya Bunda, ada ghairu, G ya. Selain rawatib juga demikian, ada muakkad, ada ghairu muakkad. Ingat saja, salat sunnah selain rawatib yang ghairu muakkad, taubat. Kemudian salat sunnah wudu. Kemudian salat sunnah hajat. Oke. Paham ya? Begini. Kan Bunda nih masih bingung gini, banyak orang yang bingung. Yang mana yang harus didahulukan, salat sunnah selain rawatib itu kan ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ingat saja yang ghairu muakkad. Taubat, wudu, salat sunnah wudu, salat sunnah hajat. Berarti selain daripada itu muakkad. Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, istikharah, istisqa. Oke. Nah, ingat saja yang tiga itu Bunda. Iya, Bunda. Nah, salat jenazah. Oh, kan. Nah, itu dia. Kan banyak tuh, maka ingat saja yang tiga itu. Taubat itu yang wajib itu adalah bertaubatnya. Paham ya? Tinggalkan, sesali, kemudian itu berjanji. Nah, jelas. Itu yang penting Bunda. Kemudian hiasi diri dengan amal soleh. Nah, apa yang lemah, yang sholat yang diperselisihkan dan statusnya itu dhaif, dan jumhur ulama mengatakan itu hadis dhaif. Sholat sunnah ihram, sholat sunnah safar, sholat arba'in. Iya, nggak ada, karena nggak ada dalil yang sahih sholat sunnah arba'in itu. Juga demikian, sholat sunnah awabin juga dhaif. Nah, jadi sholat sunnah awabin itu nama lain dari sholat sunnah duha. Ada yang mengatakan sholat sunnah awabin itu setelah maghrib. Sholat sunnah setelah maghrib itu yang ditekankan adalah rawatib. Dan setelah rawatib itu, setelah maghrib itu bagian dari sholat sunnah rawatib muakkad. Nah, jelas ya. Ini kebanyakan kan hadis, siapa yang menjaga sholatnya 40 waktu, ya kan ada keutamaan tuh, bla bla, dihindarkan dari kemunafikan, itu dhaif. Orang yang beriman itu tidak memilih di waktu manapun dan kapanpun, dia akan selalu senantiasa menjaga sholatnya. Pergi ke Madinah 8 hari, jaga sholat itu dhaif. Dia sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih hampir seluruh ulama mengatakan ada yang paling kuat hadisnya dhaif. Paling kuat. Kalau Imam Hambali mengatakan mungkar. Kalau Syekh Al-Utsaimin mengatakan maudhu, palsu. Sholat tasbih itu. Lebih baik tinggalkan Bunda. Dan saya belum pernah melakukan sholat tasbih seumur hidup saya. Dan saya tidak tahu bagaimana cara melaksanakannya. Saya nggak tahu Bunda, mohon maaf. Dan apa namanya, memang nggak tahu sama sekali saya, karena nggak pernah saya temukan itu.
di kampung saya nggak temukan, di pondok pesantren nggak diajarkan. Ya makanya nggak tahu saya. Nah, jadi Kalau bulan puasa sering loh, saya sampai bid'ah. kalau mayoritas ulama mengatakan maudhu, Bunda, palsu. Palsu hadisnya. Nah, jelas. Cuman kan ada yang mengatakan itu dhaif. Paling kuat hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan kalau hadis dhaif itu kan boleh diamalkan. Nah, kan begitu. Kalau itu kan perkara yang subhat. Lebih baik dalam bentuk kehati-hatian, tinggalkan saja. Nah, pilih memperbanyak sholat-sholat yang jelas lah. Nah, kalau belum istiqomah tuh, nah, jangan jangan cari-cari yang aneh-aneh lah. Nah, kalau udah istiqomah tuh, yang 12 rakaat, ya kan, kemudian sholat, kemudian juga laksanakan sebelum asar 4 rakaat, 2 rakaat sebelum maghrib, ya kan. Kemudian apalagi selain rawatib, kemudian sholat sunnah mutlak, kan banyak tuh Bunda, sangat banyak. Sholat tahiyatul masjid. Nah, ya, kalau udah istiqomah, udah semuanya gitu kan, baru tambah yang lain. Sholat sunnah safar tidak ada. Sholat sunnah safar itu bagian dari sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah ihram juga demikian. Nggak ada sholat sunnah ihram. Pernah Bunda diajarkan sholat sunnah ihram? Sholat sunnah ihram itu tidak ada. Yang ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu enggak, sengaja aku niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala tidak menyebut mutlak. Dia buka kedai, sholat sunnah 2 rakaat. Buka ruko baru, buka usaha baru, sholat sunnah. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Nabi melaksanakan jelas. Nabi hanya memerintahkan, Nabi melaksanakan sholat zuhur di malam hari. Sesampainya Nabi di Zulhulaifah, Nabi mengqashar sholatnya. Setelah itu Nabi di pagi hari, sebelum zuhur, Nabi mandi ihram, kemudian diberikan minyak oleh Bunda Aisyah, minyak yang bercampur dengan kasturi, disisirkan rambutnya oleh Bunda Aisyah pas haji Qiron terakhir. Kemudian setelah itu Nabi melaksanakan sholat zuhur dengan mengqasharnya 2 rakaat. Nah, setelah itu sebelum niat ihram Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat. Tak disebutkan sholat apa. Jelas ya. Sholat 2 rakaat, terserah mau sholat apa Bunda. Kalau Bunda sudah sholat fardu, iya kan, berarti saat berwudu sholat sunnah tahiyatul masjid, kan begitu. Kalau Bunda lagi mikot gitu kan, Bunda masuk ke masjid, kalau kan sudah sholat fardu gitu, maka sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, bisa sholat sunnah wudu. Ya kalau sudah dilaksanakan semua itu, tambah lagi sholat sunnah mutlak. Secara khusus nggak ada sholat sunnah ihram. Nah, itu yang dikritisi oleh panduan umroh oleh Masjid Nabawi. Jadi saya buat buku panduan umroh itu, saya terjemahkan Bunda, salinan dari panduan umroh salinan Masjid Nabawi. Makanya saya lihat di situ, pertama yang mengatakan hijir Ismail, yang ada hanya hijir. Nabi tidak pernah menyebut hijir Ismail, hijir saja. Kemudian macam-macam di situ. Kemudian Jabal Rahmah, nggak ada Jabal Rahmah, yang ada Jabal Arafah. Belum ada yang memastikan di situ bertemu Nabi Adam dan Hawa. Yang ada di situ dipastikan khutbahnya Rasulullah pas haji wada, maka disebut Jabal Arafah.
Ya kan, cuman kan sebagian kita jabal. Banyak lah Bunda. Makanya saya lihat itu, oh gitu macam-macam lah ya Bunda. Kemudian lebih selamat karena beliau yang lebih paham, mereka lebih paham, mereka tinggal di sana, sejarahnya mereka yang lebih pahami. Kita di sini mereka tidak pernah memegang satupun peninggalan Nabi. Di kita rambut Nabi ada, tongkat Nabi ada, gigi Nabi ada, di mana-mana Bunda. Mereka tidak ada memegang itu. Padahal Nabi itu tinggal di sana. Makanya saya tidak percaya yang dilam itu museum kumpul, udahlah. Nah, percaya yang ditinggalkan Nabi itu dua, Al-Quran dan Nah, segini pula rambut Nabi. Kan bertentangan dengan sunnah, hanya sebahu Bunda. air jenggotnya dijual juga. Iya. Kiswah. Iya benar. Iya benar. Ini kebetulan tuh berapa lama selesainya, berapa pertemuan kira-kira? Nggak tahu Bunda. Soalnya kemarin baru pertemuan pertama hari Jumat. Kita baru membahas yang dilakukan seseorang sebelum melakukan perjalanan. Karena kan ada 3 tahap. Pertama, sebelum melakukan perjalanan. Kemudian yang kedua, sedang dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga, sesampainya kota Madinah. Yang keempat, sesampainya kota Mekah. Yang kelima, kesalahan-kesalahan seseorang dalam melakukan ibadah umroh. Kemudian yang keenam, sejarah pembangunan Ka'bah, sejarah pembangunan Masjidil Haram, sejarah pembangunan Masjid Nabawi. Itu saya tulis semuanya. Kemudian Ka'bah itu dibangun sejak apa? Kan masih dipertentangkan para ulama. Ada yang mengatakan sejak Nabi Adam, ada yang mengatakan sejak Nabi Ibrahim. Kemudian bagaimana asal muasal dulu itu kan persegi panjang. Kemudian dulu 2 pintu. Masa Nabi Ibrahim 2 pintu, satu dekat Rukun Yamani, satu dekat Hajar Aswad yang saat ini. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya di zaman Nabi Nuh banjir bandang, maka runtuh, yang tersisa hanya pondasi. Ya kan. Nah itu panjang. Sebaiknya dipelajari dulu. Jadi kemudian nah setelah itu baru enak Bunda. Jadi apapun yang kita pijak ada pengetahuan kita. Ya kan. Dia ada, kalau orang tidak punya pengetahuan sejarah, dia menyentuh Ka'bah, sa'i, iya kan? Ya biasa-biasa saja. Ya kan. Kemudian menyentuh itu salinan panduan umrah Masjid Nabawi, bahwasanya kesalahan, di antara kesalahan menyentuh Ka'bah. Padahal yang disunahkan itu hanya menyentuh Rukun Yamani, mencium Hajar Aswad. Kalau tak bisa dicium, diusap. Kalau tak bisa diusap, diisyaratkan dengan tangan, baru mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kalau sudah disentuh, tak perlu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian menyentuh Ka'bah, tidak menyentuh Ka'bah itu yang disunnahkan itu adalah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Iltizamuhu, dia beriltizam. Dia beriltizam itu makanya disebut dengan multazam. Multazam itu beriltizam. Maksudnya apa? Dia menyentuhkan pipi kanannya, kemudian seperti ini. Itu dilakukan di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ini kebanyakan orang digitukan semua Bunda. Nggak tahu entah di mana gitu. Yang penting tempelkan sajalah. Padahal sunnahnya di situ. Udah banyak kayak cicak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.